Tragis memang nasib dari almarhum Handi dan juga almarhumah Salsabila. Dari tabrak lari, kemudian kita juga tahu bagaimana upaya dari pelaku penabrak ini untuk bisa menghilangkan barang bukti, mengambil dan juga membawa dua jasad korban. Nah, kita akan juga dapatkan keterangan dari Suci yang juga merupakan keluarga dari almarhum Handi dan sudah bersama kita juga yaitu Abdul Salam yang memberikan kabar mengenai terjadinya kecelakaan ini ke keluarga almarhum Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Suci dan juga Mas Abdul Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat malam. Mbak Suci, Mas Abdul Salam, kami turut berduka cita atas kepergian dari teman dan juga kerabat dari Mbak Suci dan juga Mas Abdul Salam, yaitu almarhum Handi dan juga Mbak Salsabila. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Suci, hingga saat ini tadi bagaimana kemudian kondisi keluarga dan bagaimana akhirnya keluarga mendapatkan kabar ditemukannya jenazah almarhum Handi ini, Mbak Suci? Sebelumnya saya dikabari oleh teman Handi ke rumah dan dia bilang bahwa adik saya kecelakaan di Kampung Pandai, tepatnya depan pom bensin. Baik. Ini Mas Abdul Salam yang memberikan kabar begitu, Mas? Ya. Iya, Mas Abdul Salam mengetahui terjadinya kecelakaan ini bagaimana, Mas, awalnya? Ya, saya lagi kerja, ada teman yang bilang itu teman Andi kecelakaan. Teman siapa yang memberitahu, Mas? Teman saya. Teman ini bisa tahu ada kecelakaan terjadi dengan korbannya itu Mas almarhum Handi ini bagaimana? Apakah ada di tempat di TKP teman ini? Nggak ada, cuma lewat. Cuma lewat, maksudnya cuma lewat di jalan itu? Baik, kemudian setelah mendapatkan informasi seperti itu, Mas Abdul Salam mengabarkan kepada pihak keluarga? Ya. Sempat juga pergi ke tempat TKP kecelakaan, Mas Abdul Salam? Iya, sempat. Sempat pada hari itu juga, pada saat itu juga, saat mendapat informasi? Ikut mencari ke berbagai puskesmas atau rumah sakit, Mas? Ikut. Tapi tidak ditemukan apa-apa memang? Nggak ada. Mas Abdul Salam, selain mendapatkan informasi bahwa ada kecelakaan di tempat itu, korbannya adalah Handi, ada informasi apa lagi yang didapatkan Mas Abdul Salam? Nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Nggak, tentang informasi siapa penabraknya dan sebagainya tidak mendapatkan cerita apa-apa? Nggak tahu. Baik. Kalau Mbak Suci, apakah dapat informasi, Mbak? Saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Baik, tidak tahu bahwa bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut, kemudian seperti apa yang dilakukan oleh pelaku, tidak mendapatkan cerita seperti itu ya, Mbak? Tidak. Baik, Saya hanya menerima kabar bahwa adik saya kecelakaan. Hanya menerima kabar bahwa adiknya kecelakaan. Setelah mendapatkan kabar, apa Mbak yang dilakukan oleh pihak keluarga, Mbak Suci dan pihak keluarga? Pihak keluarga kami mencari ke setiap rumah sakit Garut. Namun saya tidak mendapatkan berita bahwa adik saya sempat dilarikan ke rumah sakit. Berapa rumah sakit, Mbak? Apakah masih ingat berapa rumah sakit Mbak dan keluarga ini pergi? Atau mungkin klinik dan sebagainya? Atau bahkan mungkin di berbagai kota begitu, Mbak? Salah satunya rumah sakit Nurhayati. Di mana itu, Mbak? Di Garut. Di Garut. Sempat melakukan pencarian mungkin di luar kota Garut, Mbak? Tidak. Baik, Mbak Suci dan keluarga tentu melaporkan hal ini pada pihak kepolisian. Iya. Ya, apa tanggapan polisi saat itu, Mbak? Saya tidak tahu karena bukan saya yang melaporkannya. Baik, Mbak Suci. Kemudian bagaimana saat ini pihak keluarga? Bagaimana kondisinya setelah mendapatkan kabar ditemukan jasad ataupun jenazah, kemudian juga sudah dimakamkan? Saya sudah tenang karena adik saya sudah ditemukan.
walaupun dengan keadaan sudah meninggal dunia. Baik, Mbak Suci dan pihak keluarga, apakah dapat keterangan dari pihak kepolisian saat ini? Ada informasi terbaru mengenai pelaku ini sudah sampai mana pengejarannya dan sebagainya? Belum ada informasi. Jadi hingga saat ini Mbak Suci tidak mengetahui apa-apa ya? Iya. Baik, harapannya kepada pihak kepolisian Mbak Suci? Saya ingin bahwa pelaku yang menabrak adik saya segera ditemukan dan diberikan hukuman berat-beratnya. Baik, Mbak Suci sempat dapat informasi nggak pelaku yang ada di dalam mobil itu berapa orang? Saya hanya mendengar dari beberapa teman saya yang melihat di TKP katanya ada 4 orang. Ada 4 orang berarti di dalam mobil tersebut? Ya. Baik. Nah ini Pak Kudri, kita juga masih menunggu, kebetulan kita juga belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian untuk bisa bergabung dalam diskusi ini memberikan keterangan terbaru. Tapi Pak, ini ancaman hukumannya apa saja yang bisa mungkin memberatkan pelaku? Satu, ini disebut tabrak lari begitu ya Pak. Kemudian yang kedua mengambil jenazah untuk bisa menghilangkan barang bukti Pak? Ya, itu menghilangkan barang bukti ya, itu ancaman hukumannya ringan 9 bulan ya. Tapi saya kira ini karena saya kira ini kejahatan, saya kira tidak ada rasa peri kemanusiaan ya pelakunya. Karena mestinya dia bertanggung jawab ya, walaupun ini kecelakaan bukan membuang. Nah, jadi kita tidak tahu apakah dari saksi-saksi korban nanti ya, polisi di TKP akan nanyakan apakah masih hidup waktu dibawa ya kan, atau sudah meninggal. Karena itu sangat penting sekali. Kalau misalnya meninggal di tempat, berarti itu kan pasalnya karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan berat sehingga meninggalnya orang. Ya itu kan 6 tahun. Tapi kalau masih hidup, masih hidup, bisa berat. Bahkan dia bisa dikenakan pembunuhan berencana. Iya kan, jadi dia hukumannya bisa hukuman seumur hidup ya, karena dia kan merencanakan bahwa orang masih hidup ini mau diapain, ya kan, dengan dibuang kan pasti mati, ya orang meninggal pasti dibuang, ya itu tidak bisa kita kualifikasikan sebagai pembunuhan biasa 338, nggak bisa dia, karena kalau 338 itu kan dia nggak punya kepikiran caranya orang itu meninggal mau diapakan gitu loh. Tapi ini kan dia punya pikiran, wah ini dibuang aja supaya mati kan, supaya meninggal gitu. Jadi saya kira ini bukan kecelakaan biasa saja ya. Saya kira ini bisa dikualifikasikan pembunuhan berencana karena dia masuk hidup terus dibuang. Dan saya kira ini kita minta juga polisi ya, pihak kepolisian itu dengan segera dapat menemukan pelakunya. Saya kira tidak sulit ya, karena di waktu di TKP kejadiannya itu kan ada saksi. Jadi dia tahu kan mobil yang membawa itu siapa, ya kan, nomor polisi. Saya kira nggak terlalu sulit ya. Baik. Dan ini saya kira juga buat pembelajaran kepada anggota masyarakat, jangan melakukan seperti itu. Ya pura-puranya mau menolong padahal dia membuang itu. Dan ini kalau menurut pendapat saya kembali lagi ini kita bisa kenakan pasal pembunuhan berencana. Baik Pak Kudri, kemungkinan atau penyebab alasan kemudian pelaku ini menghilangkan barang bukti kira-kira apa saja Pak? Dari selama ini mungkin pernah terjadi, tapi nanti mungkin bahasnya Pak. Karena kita juga hingga saat ini masih belum bisa mendapatkan keterangan informasi dari pihak kepolisian. Tapi setidaknya kita sudah punya perkiraan. Kalau pelaku melakukan hal seperti itu, motifnya kira-kira seperti apa kemungkinan-kemungkinannya. Nanti kita akan bahas kembali setelah jeda berikut ini.